Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai dividen investing dan juga kita akan menganalisa secara fundamental, secara menyeluruh terhadap saham Bank BCA ya guys ya, dengan kode saham BBCA atau Bank Sentral Asia. Ini adalah bank swasta terbesar di Indonesia dengan market capital yang setara dengan bank besar BUMN lainnya ya, seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Di Indonesia sendiri memang ada beberapa ya bank swasta seperti Bank CIMB Niaga dan juga OCBC NISP. Nanti kita akan bahas di video lainnya. Nah, apa yang menarik dari Bank BCA ini adalah price action dalam 1 bulan terakhir, ini ternyata harganya sedang terkoreksi 4%-an ya guys ya. Nah, untuk saham-saham perbankan sendiri atau bisa kita sebut dengan 4 big banks ya, 4 saham besar yang ada di Indonesia, ketika dia terkoreksi itu memang ada aksi profit taking dari asing gitu ya, dari investor asing ada yang profit taking. Jadi sebenarnya ketika harga sahamnya itu turun, nah ini adalah sesuatu hal yang sangat menarik karena kita bisa memanfaatkan koreksi harga ini untuk area kita untuk membeli dan juga untuk mengumpulkan saham-saham bagus di harga yang terdiskon gitu guys ya. Karena kecenderungan dari saham for big banks itu dia kecenderungannya akan selalu naik ya, akan naik terus. Jadi ketika ada penurunan seperti ini, ada koreksi-koreksi seperti ini adalah um, waktu yang tepat untuk kita ambil ya, waktu yang tepat untuk kita membeli saham-saham for big banks ini ya. Salah satunya yaitu Bank BCA. Kita akan melihat dulu ya untuk secara fundamental apakah ini sangat menarik dan aman untuk investasi jangka panjang. Kita akan lihat dulu untuk yang pertama net income-nya atau laba bersihnya ternyata di kuartal 2 2023 ini ada kenaikan ya dari yang tadinya di kuartal 1 itu hanya 11,5 triliun ini naik menjadi 12,6 triliun. Dan kalau misalkan kita perhatikan ya dari tahun-tahun sebelumnya, ini memang selalu terjadi kenaikan ya di setiap kuartal, di setiap tahunnya. Kita lihat dari tahun 2021 hanya di 7 triliun, lalu naik ke 7,4, naik ke 8,7, dan ada penurunan ya di kuartal 4-nya 8,2. Tapi di 2022 ini naik terus guys ya, dari 8 triliun naik ke 9,9 triliun, naik lagi ke 10,9 triliun, naik ke 11,7 triliun, dan di kuartal 1 sampai 2-nya ini juga ada kenaikan dari 11,5 triliun naik ke 12,6 triliun. Nah, inilah fundamental dari net income-nya. Misal kita lihat net income-nya seperti ini, dia selalu bertumbuh dan selalu mendapatkan laba bersih yang meningkat. Ini berarti memang kualitas dari Bank BCA ini sangat bagus ya dengan PBV di atas 1 yaitu 4,87, maka harga dari Bank BCA sendiri memang sudah tidak murah lagi ya guys ya, atau bisa kita katakan premium lah seperti itu. Lalu kita akan melihat juga ya untuk rasio keuangannya, ternyata Bank BCA ini punya cash 18,4 triliun. Lalu untuk total asetnya ada 1.356 triliun, total hutang atau dana kelolaan ya dari para nasabahnya ini 1.131 triliun. Dan total ekuitasnya 224 triliun ya guys ya. Nah, kenapa sih kok hutang di sektor perbankan itu besar-besar, Kak? Nah, jawabannya adalah karena dana yang mereka kucurkan untuk kredit ke rakyat itu adalah dana para nasabahnya. Misalkan si A ini punya tabungan gitu ya di Bank BCA. Nah, uang si A ini tidak disimpan gitu ya, tidak disimpan, akan tetapi dia dikelola atau disalurkan lagi dalam bentuk pinjaman. Nah, makanya sektor bank ini juga pendapatan bersihnya selalu meningkat ya karena semakin banyak uang yang kita tabung di perbankan itu sebenarnya uang kita itu sedang dikelola. Tapi kok tiap kita ngambil uang itu kita selalu bisa gitu, selalu ada. Misalkan kita nabung 50 juta. Sewaktu-waktu kita butuh misalkan 5 juta, kita ambil di ATM, oh ternyata ada gitu. Nah, itu memang uang yang kita masukkan itu menjadi uang kelolaan bank dan kita itu memang bebas ya mendapatkan fasilitas yang bisa kita manfaatkan dari sektor perbankan ini. Misalkan kita bepergian kemanapun, nah nanti misalkan di sana ada ATM, kita butuh uang, kita bisa narik di ATM. Itu adalah imbal balik yang diberikan oleh perbankan karena uangnya
uang kita itu mereka kelola gitu guys ya, dan mereka kucurkan dalam bentuk pinjaman seperti itu. Kita akan bahas juga ya untuk profitabilitasnya. Gross profit marginnya ini tinggi banget guys ya, 88,44%, sedangkan untuk operating profit marginnya 59,21%, dan net profit margin 47,86%. Nah ini dari profitabilitasnya ini sangat tinggi ya, makanya tadi laba bersihnya ini sangat-sangat tinggi sekali ya guys ya, mencapai 12,6 triliunan ya. Kita lihat juga asetnya ini sangat besar, dan juga total ekuitasnya juga sangat oke ya guys ya. Kita akan lihat secara dividennya, pembagian dividen terakhir ini di 29 Maret 2023 dengan dividen yield yang saya rasa cukup kecil ya, hanya 2,31% dengan dividen Rp170 per lembar saham ya, atau Rp17.000 per lotnya. Kita akan melihat untuk rasio pembagian dividen atau secara historical. Di sini secara historis memang Bank BCA ini sangat rutin bagi dividen ya, setahun 2 kali guys ya. Kalau misal teman-teman perhatikan ini rata-rata memang setahun itu baginya 2 kali. Yaitu di bulan April ya, antara bulan April Mei dan juga bulan November Desember gitu. Jadi 2 kali bagi dividen ya, meskipun memang untuk dividen yieldnya ini tidak terlalu besar ya guys ya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan harga yang saat ini memang sudah terlalu premium lah ya um, untuk harga saat ini jika dibandingkan dengan dividennya seperti itu. Lalu kita akan lihat secara seasonality. Nah, di bulan September ini ternyata memang secara season uh, probability dia untuk naik itu kecil ya. Jadi merahnya ini hampir 40% ya guys ya. 40% di bulan September ini probabilitasnya pasti merah. Lalu di bulan Oktober kita bisa melihat bahwa probabilitas untuk dia naik lagi ini ternyata sangat tinggi guys ya, mencapai 100% di 5 tahun terakhir ternyata di bulan Oktober selalu naik. Lalu di bulan November probabilitas untuk naiknya itu 50%, sedangkan di Desembernya 75%. Nah, berarti ini adalah kesempatan kita yang tadi kita jelaskan. Ketika harga saham BBCA ini terkoreksi, nah berarti ini adalah kesempatan kita untuk membeli sebenarnya ya. Kita melihat secara chart teknikalnya di sini, sempat menyentuh area high di 9.450 dan terkoreksi sudah lumayan jauh ya guys ya, dari level 9.450. Ini sudah turun dan sekarang di harga 8.825 guys. Jadi sebenarnya ini adalah kesempatan emas ya guys ya untuk kita beli. Nah, di hari ini pun sebenarnya harga dari saham Bank BCA ini sudah mulai naik lagi, sudah mulai dibeli lagi nih oleh para investor ya, karena di beberapa bulan ke belakang ini memang ada profit taking ya dari para investor asing seperti itu guys ya. Kita akan melihat untuk harga saat ini, untuk price recommendation-nya untuk Bank BCA dari sebaran harga dalam jangka waktu 1 tahun. Harga terendah ada di 8.000, harga tertingginya ada di 9.450, dan harga saat ini di 8.875 ya guys ya. Tadi naik, hari ini sempat turun ke 8.825, tapi kembali naik ya guys ya, di sesi 1 naik ke 8.875. Nah, jadi harga saat ini di 8875, dan kita dapatkan untuk posisi saat ini ya, Bank BCA ternyata resikonya ini masih resiko menengah atau medium dengan posisi persentil di 60 ya guys ya. Jadi kita cukup oke lah ya untuk harga saat ini. Tapi kalau misalkan kita dikasih harga yang lebih murah lagi kan berarti lebih untung gitu ya nantinya, kita bisa mendapatkan dividen, kita juga bisa mendapatkan capital gain yang maksimal karena kita beli Bank BCA ini saat dia terkoreksi, ya, tidak saat harganya di atas. Secara umum, untuk pembelian saham itu memang lebih bagus ketika harganya turun atau ketika harganya itu di area bawah ya guys ya. Jadi beli ketika harganya di bawah dan jual ketika harganya di atas. Nah, itu biasanya digunakan oleh para swing trader atau para trader ya untuk mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen investasi jangka panjang, itu juga gak apa-apa ya guys ya. Berarti ini memang waktunya untuk beli seperti itu. Nah, ketika dia turun, ini kan waktunya kita beli, ya, seperti yang sudah terjadi. Kita lihat ya, secara historical ini juga sempat turun juga ke level 8.700-an. Nah, ketika kita beli, misalkan di bulan Mei ya guys ya, pertengahan Mei 2023. Ketika kita beli, dia berada di area bawah, dan ketika dia sudah naik, nantinya
kita akan mendapatkan keuntungan dari yang namanya capital gain. Jadi portofolio kita itu nantinya akan hijau. Nah, ketika dia turun lagi, nah ini waktunya kita beli lagi gitu. Jadi kita cicil beli itu juga harus memperhatikan area belinya. Jangan sampai kita selalu beli di atas gitu guys ya. Karena nantinya portofolio kita itu akan cenderung memerah. Jadi ini kok saham saya kok merah terus gitu ya, kapan hijaunya gitu. Nah, ini kita menghindari kecenderungan terhadap loss-nya tersebut gitu. Jadi diusahakan kalau misalkan membeli saham ya terutama untuk for big banks ini belinya ketika harganya terkoreksi atau terdiskon. Ya ketika ada low seperti ini ya, area low seperti ini adalah waktunya kita beli gitu guys. Dan sekarang pun sebenarnya ini waktunya kita beli. Waktunya kita kumpulin ya saham BCA gitu guys. Jadi ini secara price action sebenarnya menarik. Meskipun memang secara posisi ini masih berada di posisi 60 persentil dan juga resikonya ini sebenarnya masih medium ya guys ya. Jadi oke lah. Lalu kita akan membahas mengenai dividen for living ya, karena tadi dividen yield-nya ini cukup kecil, hanya 2,31%, maka modal yang dibutuhkan untuk dividen for living di saham Bank BCA ini cenderung cukup besar ya. Untuk income 5 juta per bulan, ya pasif income 5 juta per bulan, kita membutuhkan modal 2,5 miliar. Sedangkan untuk passive income 10 juta per bulan, kita membutuhkan 5,1 miliar. Dan untuk income 20 juta, ini kita membutuhkan modal 10,3 miliar. Cukup besar guys ya, kalau misalkan kita bandingkan dengan modal dividen investing di saham sektor batubara ya, seperti BSSR, lalu PTBA, lalu ITM, GONTR, dan lain-lain. Karena memang untuk saham-saham di sektor batubara itu, dia kan jual beli batubara ya, dari pertambangan, dia jual, dia ekspor ke luar negeri, ada juga yang dijual ke PLN juga di dalam negeri. Nah, ketika ada jual beli tersebut, memang untuk sektor batubara itu profitnya biasanya dibagikan langsung ya, dibagikan secara keseluruhan terhadap investor ya. Ada yang dividen payout ratio-nya ada yang 80%, ada yang 100% bahkan ya untuk PTBA itu. Jadi bisa dikatakan untuk saham-saham di sektor batubara di Indonesia itu memang royal bagi dividen gitu guys ya. Berbeda dengan saham perbankan. Kenapa saham perbankan kok rata-rata dividen yield-nya kecil? Ini kan kurang cocok ya untuk dividen investing gitu. Sebenarnya bukan kurang cocok guys ya, kalau misalkan teman-teman ingin membeli saham for big banks ya di harga murahnya, lalu ketika dia naik teman-teman jual, itu juga sebenarnya bisa aja gitu. Dengan time frame misalkan 2 bulan atau 3 bulan, tapi berarti itu teman-teman bukan menabung saham, ya itu berarti teman-teman sedang melakukan swing trading gitu. Perbedaannya hanya itu aja. Antara swing trading dengan investasi jangka panjang itu hanya di time frame-nya aja. Tapi kalau misalkan teman-teman pengennya ketika naik, oh saya nggak jual, saya pengen kumpulin. Dan nanti ketika harganya turun, teman-teman beli lagi, itu juga bisa gitu guys ya, seperti itu. Hanya saja memang untuk saham-saham perbankan ini secara dividen yield kecil ya, secara dividen yield kecil. Tapi secara fluktuasi harga ini tidak terlalu ekstrim dan juga dia pembagian dividennya rutin, usahanya juga terus bertumbuh ya. Jadi secara prospek ya untuk jangka panjang di Indonesia saham perbankan ini saya rasa cukup aman gitu guys ya. Cukup aman ya ketika tidak ada faktor besar ya seperti resesi, seperti Covid kemarin gitu guys ya. Saya rasa yang paling aman di IHSG adalah saham perbankan termasuk saham Bank BCA ini. Oke guys, jadi gimana menurut teman-teman? Apakah saham Bank BCA ini secara price atau harganya ini sudah cukup menarik atau kita tunggu turun lagi? Nah, untuk target price-nya memang kalau misalkan bisa turun lagi di bawah 8.800, apalagi bisa turun ya ke minimum price di 8.000, wah ini sangat-sangat menarik guys ya untuk saham Bank BCA untuk kita beli gitu ya. Dan nanti ketika naik, ya silahkan teman-teman apakah mau dibuat untuk desain portofolio ya biar porto teman-teman itu hijau gitu guys ya, atau misalkan teman-teman mau profit taking nih, mau jual nih ikutan dengan investor asing gitu ya. Investor asing kan biasanya ketika harganya sudah naik dia jual gitu ya, dia profit taking atau merealisasikan profit, itu tidak masalah sebenarnya guys ya. Yang penting teman-teman tetap konsisten menabung di saham dan semoga sukses selalu, lancar selalu usahanya dan pekerjaannya selalu diberikan kelancaran.
Oke guys, terima kasih sudah menonton. Ya, silahkan jika ada pertanyaan tuliskan saja di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman gak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.